Kita semua mengaku bahwasanya kita adalah hamba Allah yang lemah. Kita semua adalah pengikut Nabi Muhammad yang bodoh. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini agar semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan. Mari menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kerinduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketakziman bahwasanya kita semua rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, untuk selanjutnya tausiah terakhir yang akan disampaikan oleh guru kita Habib Anak Umar Abdurrahman Umar bin Yahya. Waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Segenap para hadirin yang dirahmati diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus guru kita bersama yang tadi telah menyampaikan nasihatnya, yang tadi telah menyampaikan wasiat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah Habib Husain Al-Attas. Lalu tidak lupa juga ada Habib Alwi Al-Attas, Habib Umar Al-Attas, Habib Abdullah bin Yahya, Ustadz Abi Zahwa, para ustadz, tokoh masyarakat yang hadir malam hari ini. Kita doakan kepada mereka-mereka semua agar kita yang hadir malam hari ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak keluar kita daripada masjid ini kecuali yang punya hajat, hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap daripada doa-doa kita, baik yang terucap ataupun yang terlintas dalam hati, semuanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kebutuhan kita semuanya dicukupi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf Al-Fagir tidak bisa menyebutkan nama kiai, nama tokoh masyarakat satu persatu. Tetapi bukan pertanda kalau tidak disebutkan orangnya tidak ada, betul? Berarti kalau nggak disebutin orangnya ada apa enggak? Enggak. Al-Fagir nggak tahu dengan tokoh-tokoh sini, tetapi Al-Fagir tidak menyebutkan beliau. Apakah tidak datang tokohnya malam hari ini? Nggak tahu. Artinya yang kemarin, yang lagi rame-rame di Indonesia yang mengatakan ada nama yang tidak disebut, berarti bukan orangnya tidak paham arahnya ya. Orangnya hadir nggak disebutkan, bukan berarti orangnya tidak hadir, orangnya ada. Tapi karena kita nggak tahu dengan beliau, tidak kita sebut. Menunjukkan bahwasanya menyebutkan atau tidak bukan menunjukkan orang itu ada atau tidak. Enggak usah terlalu jauh lah, bahaya nanti jadinya ya. Antum paham semua dengan apa yang ana jelaskan di sini. Malam hari ini tema kita adalah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi Habib Alwi udah menjelaskan tentang bagaimana pentingnya kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Husain telah menjelaskan kepada kita betapa pentingnya untuk menjaga ukhuwah Islamiyah. Karena sebagaimana yang beliau jelaskan, ketika dua ulama diadu domba, antara umat satu dengan umat yang lainnya diadu domba, maka yang ketawa, yang tepuk tangan adalah pengkhianat bangsa. Tidak lain tidak itu. Mereka menginginkan agar mayoritas umat Islam terpecah belah sehingga mereka gampang untuk menduduki Indonesia. Alhamdulillah wasiat-wasiat itu, nasihat-nasihat itu telah disampaikan oleh beliau. Maka tugas Al-Fagir malam hari ini adalah hanya menginginkan kepada antum semua agar antum ini bisa lebih mengenal dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf sebelumnya kalau ada bapak-bapak yang nunduk, ibu-ibu yang nunduk, tolong diangkat dulu kepalanya. Karena ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama sedang meresapi,
Kemungkinan kedua emang datang dari jauh-jauh kemari cuman wal iyazubillah, walaupun dapat barokahnya betul, humul gom la yashqa bihim jalisuhum. Siapapun yang duduk di majlis ini ngerti nggak ngerti, faham nggak faham, ngantuk atau melek, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang punya akal, orang punya pikiran, masa datang jauh-jauh untuk ngantuk. Jadi tolong palanya jangan ditundukin. Karena buat yang pertama meresapi itu agak berat kayaknya dah. Kayaknya lebih condong yang kedua, yaitu Semoga duduknya kita malam hari ini dalam keadaan ngantuk, dalam keadaan letih, sebagaimana kita dikumpulkan di dunia ini bersama-sama, nanti di padang mahsyar kita dikumpulkan bersama baginda Rasulullah SAW, bahkan insya Allah bersama beliau di surganya nanti. Amin ya rabbal. 14 abad yang lalu, kekasih kita, orang-orang yang mana sering menyebutkan nama itu, yaitu Rasulullah SAW, pernah bersabda kepada para sahabatnya, "Inni lamushtaqun ila ikhwani." Wahai sahabatku, sungguh aku ini sangat merindukan kepada ikhwani, kepada saudara-saudaraku. Maka para sahabat yang berdiri atau yang duduk di sekeliling baginda Rasulullah SAW nanya, "Alas nabi ikhwanika ya Rasulullah? Bukankah kami adalah saudaramu wahai Rasul?" Maka kata Rasulullah SAW, "Kalla, bukan. Antum ashabi. Kamu semua yang duduk bersamaku saat ini adalah sahabat-sahabatku." Maka Nabi Muhammad SAW menjelaskan, siapa ikhwan, siapa orang yang dirindukan oleh Rasulullah SAW. Maka kata Nabi, humul gom, yaitu suatu kaum, yu'minu nabi, mereka beriman kepadaku, walam yarani, tapi mereka belum melihatku. Siapa yaitu kita semua yang hadir pada malam hari ini, atau mereka semua yang ada di luar sana, baik yang dalam keadaan beribadah, baik yang dalam keadaan bermaksiat, baik yang umurnya lebih muda ataupun yang umurnya lebih tua, semuanya dikangenin, semuanya dirindukan oleh baginda Rasulullah SAW. Baik mereka-mereka yang sedang terjibaku atau yang sedang terpeleset dengan maksiatnya, atau mereka-mereka yang saat ini sedang beribadah, mereka semua dirindukan oleh Rasulullah SAW. Sampai-sampai ketika turun daripada salah satu ayat surat Ad-Duha yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala saufa yu'tika rabbuka." Sungguh wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, Dia Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadamu wahai Muhammad sampai engkau merasa puas, sampai engkau merasa lega dengan apapun keputusan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang diucapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Idzan, kalau begitu ya Allah, la arda wa wahidun min ummati finnar. Ya Allah, aku tidak ridho, aku tidak ikhlas jika ada satu daripada umatku masuk ke dalam neraka-Mu ya Allah. Siapa itu yang didoakan oleh Rasulullah SAW? Ada lagi. Lantas pertanyaannya malam hari ini, sudahkah kita pantas untuk dirindukan oleh Rasulullah SAW? Dengan berbagai macam kezoliman yang kita perbuat, dengan berbagai macam kekurangan yang kita perbuat, baik suami kepada istrinya atau istri kepada suaminya, baik guru kepada muridnya atau murid kepada gurunya, berapa banyak kezaliman yang kita lakukan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Lalu pertanyaannya, pantaskah kita mendapatkan doa tersebut atau tidak? Jika kita semua sepakat mengatakan tidak, tapi itu tidak bisa mengubah kecintaan Rasulullah SAW kepada umatnya. Bahkan dalam hadis yang lain dijelaskan, jika ada satu daripada umatku menginjak duri, maka demi Allah, aku merasakan perihnya dalam hatiku. Sedangkan kita tidak, tetangga kita kelaparan, saudara kita kelaparan, saudara kita kesusahan, banyak daripada kita yang tidak peduli dengan umat Nabi Muhammad, betul? Banyak daripada tetangga kita yang sedang membutuhkan pertolongan ke rumah sakit dan lain-lainnya, tapi tidak diurus dengan benar, betul? Berapa banyak daripada pejabat-pejabat sana yang mereka sekarang saat ini diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantu umat Nabi Muhammad, malah mereka zalim kepada umat Nabi Muhammad, betul? Lalu pertanyaannya,
Sudah pantaskah kita dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang yang macam kayak kita ini, yang kadang dalam satu hari satu malam diwajibkan sholat 5 waktu masih dicicil, betul? Kadang ada yang sholat zuhur hari ini, besok sholat zuhurnya enggak. Hari ini sholat maghrib, besok enggak. Ada umat Nabi Muhammad yang seperti itu. Tapi kita semua ketika berdoa, ya Allah pengen masuk surga bersama Nabi Muhammad, tapi perilakunya seperti itu, wal iyazubillah. Tetapi semua tidak dipandang oleh Rasulullah SAW. Yang dipandang oleh Rasulullah selama mereka beriman kepadaku, selama mereka taat kepada perintah Allah, mereka adalah orang-orang yang aku rindukan. Tugas kita malam hari ini, kesampingkan semua perbedaan, cari persamaannya. Apapun yang kita yakini itu adalah semuanya untuk umat Nabi Muhammad SAW. Guru kita Habib Segah bin Hasan Baharun selalu mengatakan seperti ini: sebesar apa rasa kita, perhatian kita kepada umat Nabi Muhammad, maka sebesar itu juga perhatian Nabi Muhammad kepada kita. Ketika kita makin besar perhatian kita kepada umat Nabi Muhammad, kita tidak ridho umat Nabi Muhammad terus dipecah belah. Kita tidak ridho umat Nabi Muhammad terus dalam keadaan kesusahan. Kita tidak ridho umat Nabi Muhammad terus menerus dalam kebodohan. Makin besar rasa itu, maka makin besar juga kerinduan Rasulullah SAW kepada kita. Maka jangan kaget jika para ulama gampang melihat Nabi Muhammad SAW. Maka jangan kaget jika para ulama gampang untuk ziarah ke Nabi Muhammad SAW. Kita harta punya, kesehatan punya, semua punya. Tapi kenapa tidak ziarah ke Nabi Muhammad SAW? Mahal bib, kenapa tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW? Itu semua adalah pertanda rasa cinta kita masih kurang kepada Rasulullah SAW. Jika kita ingin diaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW, maka buktikan malam hari ini. Niat itu bayar atau gratis ya? Ada yang ngebayarin untuk niat? Mungkin ada di mana, di lampu merah atau di tiang listrik jasa niat bersama ada? Gak ada ya? Di TV mungkin ada jasa niat online kling-kling, gak ada ya? Artinya niat itu gratis. Niatul mu'min khairun min amali. Maka malam hari ini ayo semuanya niat. Malam hari ini niat untuk melakukan kebaikan sesama umat Nabi Muhammad SAW. Malam hari ini niat untuk memaafkan semua umat Nabi Muhammad SAW. Malam hari ini niat jika ada harta ingin dihabiskan untuk Nabi Muhammad SAW. Malam hari ini niat gimana caranya bisa memandang wajah indah baginda Rasulullah SAW. Maka sebagai penutup, Al-Faqir mengajak kepada antum semua, ayo, hidayah Allah nggak ada yang tahu loh. Nggak ada yang tahu bahwasanya kapan hidayah Allah itu turun. Tapi ketika semua daripada umat Nabi Muhammad berkumpul dalam satu tempat, apalagi tempat itu adalah masjid, maka sudah dipastikan hidayah Allah turun ke tempat tersebut. Maka ayo kita angkat tangan kita semua. Kita semua mengaku bahwasanya kita adalah hamba Allah yang lemah. Kita semua adalah pengikut Nabi Muhammad yang bodoh. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini agar semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan. Mari menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kerinduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketakziman bahwasanya kita semua rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, 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 ya Allah. Ayo bapak-bapak angkat suaranya nyebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu angkat suaranya nyebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akui bahwasanya kita yang hadir malam hari ini penuh dengan kesalahan. Kita yang hadir malam hari ini penuh dengan dosa. Kita yang hadir malam hari ini mengharapkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita yang hadir malam hari ini menginginkan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita yang hadir malam hari ini menginginkan dijabat tangan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebut nama Allah dengan penuh kerinduan. Sebut nama Allah dengan penuh ketakziman.
Sebut nama Allah dengan penuh keagungan. Yakinilah bahwasanya malam hari ini dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, pandanglah kami yang hadir malam hari ini. Jangan sia-siakan kami yang mengangkat tangan kami malam hari ini. Jangan sia-siakan hati kami yang menghadap kepadamu, ya Allah. Bebaskan segala macam kesulitan-kesulitan kami. Bebaskan segala macam kesusahan-kesusahan kami. Lindungi setiap daripada orang tua kami. Lindungi setiap daripada guru-guru kami. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, pandanglah kami malam hari ini dengan pandangan rahmat-Mu. Pandanglah kami malam hari dengan pandangan rahim-Mu. Saksikanlah bahwasanya kami semua mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami semua yang hadir malam hari ini rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena sebab kebodohan kami, karena sebab kelemahan kami, karena sebab lemahnya iman kami lalai kepadamu, ya Allah. Maka tolong kuatkan iman Islam kami, kuatkan keyakinan kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan setiap yang kami keluarkan malam hari ini adalah untuk Nabi-Mu. Yang kami keluarkan untuk menyenangkan hati Nabi-Mu. Yang kita keluarkan untuk menyenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Allah. Berilah hidayah kepada saudara-saudara kami di luar sana. Mereka-mereka yang belum bisa menikmati majlis ta'lim, mereka-mereka yang masih meninggalkan sholat, mereka-mereka yang masih melakukan kezaliman. Ampunilah dosa-dosa mereka, ya Allah. Berilah hidayah kepada mereka, ya Allah. Golongkan kami bersama mereka dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Allah. Maka tolong ya Allah, setiap tangan yang menadah malam hari ini jangan kau sia-siakan, kecuali semuanya engkau kabulkan. Setiap daripada kami semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Itu semua telah memandang wajah indah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak diharamkan untuk bisa berziarah ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diri kita, keluarga kita mendapatkan kecintaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Allah. Maka puncaknya meninggal kami dalam keadaan husnul khatimah. Semuanya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan-kesalahan kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Allah. Allahumma hadza du'auna kama amartana fastajib lana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semuanya rindu dengan Rasulullah, semuanya kangen dengan Rasulullah. Maka niatkan malam hari ini untuk menyenangkan semua umat Nabi Muhammad. Niatkan malam hari ini untuk menghapus, memaafkan daripada semua kesalahan umat Nabi Muhammad. Apapun golongannya, apapun ormasnya, apapun kelompoknya, mereka adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang mana dinantikan kehadirannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi setiap hari Kamis menjelang maghrib.
sebelum Allah Subhanahu wa taala menerima catatan daripada setiap hambanya. Malaikat Raqib dan Atid menyerahkan catatan tersebut kepada penghulu para nabi, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disetorkan semua amalan daripada umat Nabi Muhammad selama 1 minggu full. Jika ternyata dibuka amalan tersebut oleh baginda Rasulullah, ternyata umat Nabi Muhammad saling mencaci satu yang lainnya. Umat Nabi Muhammad saling menzolimi satu yang lainnya padahal mereka berkeluarga. Umat Nabi Muhammad saling menzolimi satu dengan yang lainnya. Maka Nabi Muhammad bersedih dalam kuburannya. Beliau mengatakan, istaghfartullah, aku minta ampunan kepada umatku yang melakukan kezaliman itu. Tapi jika ternyata lembaran tersebut yang diserahkan kepada Rasulullah SAW berbentuk kebaikan, umat Nabi Muhammad satu dengan yang lainnya saling bergandengan tangan apapun ormasnya, saling mendoakan satu dengan yang lainnya, antara yang muda dengan yang tua saling membantu dalam kebaikan, maka Nabi Muhammad senang dalam kuburannya. Beliau mengatakan, hamidullah, aku senang kepada Allah Subhanahu wa taala dan aku puji Allah Subhanahu wa taala. Mari mulai saat ini sampai ajal kita datang, usahakan setiap lembaran kita diserahkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan bikin Rasulullah sedih dengan kita. Jangan sampai membuat Rasulullah nangis karena sebab perbuatan kita. Para ustadz, para kiai, para habaib bertanggung jawab kepada para umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad bertanggung jawab kepada mereka para warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pejabat, mereka bertanggung jawab atas rakyat yang mereka pimpin. Para rakyat, mereka bertanggung jawab atas pejabat yang mereka tunjuk, yang mereka pilih pada saat pemilu nanti pada tahun 2024. Oleh karenanya, dalam rangka penutup seperti ini, Al-Fagir mengajak kepada antum semua, jangan mau dipecah belah dengan nanti adanya 2024. Perbedaan itu adalah suatu keindahan. Perbedaan itu adalah suatu kenikmatan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Jangan jadikan perbedaan di 2024 nanti adalah ajang untuk mencaci maki satu dengan yang lainnya, untuk mencaci maki antara ulama dengan ulama yang lainnya, untuk mencaci maki antara kiai dengan kiai yang lainnya, antara habaib dengan habaib yang lainnya. Wal iyazubillah. Kita hindarkan itu semua. Kita semua merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka buktikan rindu tersebut dengan melakukan kebaikan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.